Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nurul Fajriya dari kelas Jurnalistik A dengan NIM 505121024. Yakni di sini saya akan menjelaskan apa itu teori komunikasi jarum suntik atau seringkali disebut dengan hipodermik. Sebelum kita mengetahui apa itu teori komunikasi jarum suntik, terlebih dahulu sebaiknya kita mengetahui apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses bertukar pesan antara komunikan dengan komunikator. Proses ini berlangsung secara terus-menerus, yang dimana tidak diketahui kapan bermulanya, kapan waktu dimulainya, dan kapan waktu berhentinya, karena apa yang telah terjadi kepada kita dapat memengaruhi interaksi kita dan apa yang terjadi dalam pertemuan tertentu. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu teori jarum suntik atau yang kerap disebut dengan hipodermik. Hipodermik merupakan salah satu teori komunikasi massa. Teori ini menjelaskan bahwa media massa dapat menimbulkan pengaruh yang kuat terhadap halayak sendiri, seperti halnya menyuntikkan obat yang langsung masuk ke tubuh si penerima, dan juga dalam teori komunikasi jarum suntik terdapat asumsi, yakni model ini berasumsi media massa secara langsung, cepat, dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap halayak. Teori jarum suntik pula memuat model teori yakni media massa mampu memengaruhi halayak dengan pesan yang disampaikan halayak mencakup banyak dan tidak ada hubungan satu sama lain. Kedua, teori jarum suntik atau hipodermik berasumsi bahwa elemen-elemen komunikasi seperti komunikator, pesan, dan media memiliki pengaruh yang kuat dalam komunikasi. Ketiga, teori jarum suntik dikatakan sebagai teori peluru karena komunikan secara pasif menerima apa yang disampaikan oleh media. Teori komunikasi jarum suntik pula memuat struktur pesan, yang dimana pertama, struktur pesan dengan pola penyimpulan, yakni pola urutan argumentasi atau yang dimana lebih dulu argumentasi yang disenangi atau tidak, dan pola objektivitas. Kedua, pesan yang ditunjukkan untuk mengubah sikap secara halus umumnya lebih berhasil dibandingkan dengan pesan yang tampak jelas berusaha memanipulatif. Ketiga, kebanyakan orang tidak mau dimanipulatif, sehingga ketika sadar ada usaha yang sengaja memengaruhi sikap dan yang akan langsung ditolak. Adapun Apples pesan, yakni memuat pertama, Apples pesan mengacu pada motif-motif psikologi yang terkandung dalam pesan atau rasional, emosional, fear Apples, reward Apples. Kedua, efektivitas isi komunikasi bersifat emosional dan rasional, berguna pada subjek penerima pesan. Ketiga, pesan-pesan rasional yang ingin disampaikan juga harus memenuhi aspek aktif
aspek efektif untuk membawa perubahan sikap yang diinginkan. Keempat, pesan emosional tetap memerlukan rasionalisasi untuk mengubah komponen kognitif sikap individu. Terakhir, persuasi dapat dilakukan dengan pesan-pesan membangkitkan emosi yang kuat, terutama jika pesannya berisi rekomendasi negatif dari sikap yang yang hendak diubah. Nah, contoh daripada teori jarum suntik yakni pertama yaitu keberhasilan mesin propaganda Goebbels dalam periode Perang Dunia Kedua. Kedua, pengaruh Madison Evanu atas perilaku konsumen dan dalam pemungutan suara. Ketiga, peranan surat-surat kabar Amerika yang berhasil menciptakan pendapat umum positif ketika perang pecah dengan Spanyol pada tahun 1898. Surat kabar tersebut mampu membuat Amerika membedakan siapa kawan dan siapa lawan. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.